bukannya kasih sayang yang Aileen dapatkan dan kakaknya justru mendapat kekerasan. Kakek Aileen dikenal keras pemarah, seorang alkoholik juga yang tidak segan untuk bermain fisik. Aileen sering dipukul, diteriaki, dan dipermalukan. Aileen jelas tumbuh dengan luka, bukan pelukan. Di usia Aileen yang sangat masih muda itu, Aileen juga melakukan hal yang sangat amat tidak patut untuk ditiru dan menyedihkan sebenarnya. Pasalnya, Aileen sudah mulai menawarkan tubuhnya sendiri hanya demi rokok, makanan, bahkan hanya untuk beberapa kain. Bagi anak seusia Aileen, jalan yang ia tempuh sungguh mengerikan. Tepat pada usia Aileen yang ke-14, Aileen juga ternyata sudah mengandung anak pertamanya. Ia pun mengaku disetubuhi oleh teman dekat dari kakeknya. Anak yang dilahirkan oleh Aileen itu pun diadopsi. Dan tidak lama setelah itu, kakeknya pun mengusir Aileen dari rumah. Kasus kali ini sangat berbeda dari biasanya karena di Amerika akhir pada tahun 80-an, tepatnya di jalanan Florida, menjadi saksi serangkaian kematian misterius. Pria-pria ditemukan tak bernyawa, ditembak, ditinggalkan di hutan dan di pinggir jalan raya. Polisi pun jelas kebingungan, motifnya pun tidak jelas, pola pembunuhannya pun aneh. Tapi di balik semua itu ada satu sosok wanita, seseorang yang hidupnya dipenuhi luka sejak dini, ditolak oleh keluarganya sendiri, dipaksa bertahan hidup di jalanan. Kehadirannya ini nyaris tak terlihat, tapi jejaknya meninggalkan ketakutan. Siapa sebenarnya wanita tersebut? Korban dari hidup yang kelam atau kejam, atau sosok gelap yang menyimpan rahasia paling mematikan? Inilah kisahnya. Sebuah kisah yang akan membuat kita bertanya-tanya, apakah monster benar-benar lahir atau justru diciptakan? Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Aileen Carol Pittman. Ia lahir pada 29 Februari 1956 di Rochester, Michigan. Ibunya yang bernama Diana Wuornos masih remaja ketika menikah dengan ayah Aileen, yaitu Leo Pittman. Namun pernikahan itu hanya bertahan 2 tahun. Diana meninggalkan Leo sebelum Aileen lahir. Leo sendiri bukanlah pria biasa. Leo diduga seorang yang melakukan penyalahgunaan atau penyimpangan seksual yang pernah dipenjara karena pelecehan tersebut. Tepatnya pada tahun 1969, Leo juga mengakhiri hidupnya sendiri pada saat dipenjara. Aileen jelas merupakan anak yang amat malang karena ia tidak pernah mengenal wajah ayahnya sendiri. Dan naasnya lagi, ibunya pun ikut pergi, meninggalkan Aileen dan kakaknya, Kate, ketika mereka masih sangat kecil. Akhirnya, kedua anak itu pun dibesarkan oleh kakek nenek mereka, Laurie dan Britta Wuornos. Tapi bukannya kasih sayang yang Aileen dapatkan dan kakaknya justru mendapat kekerasan. Kakek Aileen dikenal keras pemarah, seorang alkoholik juga yang tidak segan untuk bermain fisik. Aileen sering dipukul, diteriaki, dan dipermalukan. Aileen jelas tumbuh dengan luka, bukan pelukan. Di usia Aileen yang sangat masih muda itu, Aileen juga melakukan hal yang sangat amat tidak patut untuk ditiru dan menyedihkan sebenarnya. Pasalnya, Aileen sudah mulai menawarkan tubuhnya sendiri hanya demi rokok, makanan, bahkan hanya untuk beberapa kain.
Bagi anak seusia Aileen, jalan yang ia tempuh sungguh mengerikan. Tepat pada usia Aileen yang ke-14, Aileen juga ternyata sudah mengandung anak pertamanya. Ia pun mengaku disetubuhi oleh teman dekat dari kakeknya. Anak yang dilahirkan oleh Aileen itu pun diadopsi. Dan tidak lama setelah itu, kakeknya pun mengusir Aileen dari rumah. Sejak saat itu, umur Aileen yang masih terbilang remaja, ia harus tidur di hutan di mobil tua sendirian. Dunia sudah sangat menelantarkannya. Sejak saat itu pun, Aileen belajar bahwa tidak ada yang bisa ia percaya melainkan dirinya sendiri. Setelah sekian lama, remaja itu pun berubah menjadi wanita muda yang keras. Aileen hidup dengan cara berpindah dari satu kota ke kota lain. Ia pun bertahan hidup dengan menjadi pekerja seksual di pinggir jalan, terutama di Florida. Aileen juga dikenal di kalangan pekerja jalanan sebagai sosok yang temperamen, cepat marah, sering terlibat perkelahian, dan kerap membawa senjata berbahaya untuk melindungi dirinya. Namun, pada tahun 1986 ada titik baik di hidup Aileen. Pasalnya, Aileen bertemu dengan seorang wanita bernama Tyria Moore, seorang pekerja hotel. Hubungan mereka pun cepat menjadi intens. Tyria adalah sosok yang membuat Aileen merasa dicintai untuk pertama kalinya. Namun, untuk mempertahankan hubungan tersebut, Aileen membutuhkan uang. Dan satu-satunya cara yang ia kenal adalah menjadi pekerja seks komersial di jalanan. Dari situ, Aileen pun melakukan hal tersebut untuk menyambung hidupnya dengan Tyria. Di sisi lain, antara akhir 1989 hingga 1990, 7 pria ditemukan tewas di jalanan Florida. Semua korbannya ini ditembak dengan satu pistol, yaitu kaliber 22. Mobil mereka pun ditemukan terbengkalai, sebagian besar dengan barang-barang pribadi yang hilang. Polisi pun akhirnya menyusuri dan menginvestigasi lebih lanjut terkait kejadian mengerikan ini. Pasalnya sudah menghilangkan banyak nyawa, tidak hanya satu. Korban pertamanya dikenal dengan nama Richard Mallory. Richard merupakan pemilik toko elektronik berusia 51 tahun. Tubuhnya ditemukan ditembak berkali-kali, ditinggalkan juga di semak belukar. Polisi pun awalnya mengira ini hanyalah kasus biasa. Namun, tidak lama kemudian tubuh lain pun muncul dan diidentifikasi sebagai David Spears, Charles Kirkskadon, dan Troy Bures. Semuanya pun ditemukan dengan luka yang mematikan. Kemudian, tidak berhenti di situ juga, ada korban lain yang teridentifikasi dengan nama Charles Hamray, seorang pensiunan polisi. Lalu ada juga Peter Sims yang mobilnya pun ditemukan kosong. Dan 7 korban terakhir yaitu Walter Antonio. Ya, ada 7 pria dengan cara kehilangan nyawa yang hampir sama. Polisi pun juga berpikir bahwa seseorang sedang berburu dan buronannya adalah laki-laki. Setelah polisi menginvestigasi lebih lanjut dan menguraikan benang merah yang kusut, akhirnya titik terang pun muncul dari salah satu mobil korban, yaitu Peter Sims. Seorang saksi melihat 2 wanita kabur dari mobil itu setelah menabraknya. Polisi pun langsung masuk ke dalam mobil dan ternyata di sana polisi menemukan sebuah bukti yang tidak bisa disangkal. Bukti itu yang merupakan sebuah sidik jari, dan setelah diinvestigasi dan diselidiki lebih lanjut, sidik jari itu merupakan milik seorang wanita bernama Aileen Wuornos. Ya, Aileen. Tapi bukan hanya itu saja, barang-barang korban lain juga ternyata sempat digadaikan, dan di sana tertulis nama yang sama, yaitu Aileen Wuornos. Potongan demi potongan puzzle pun mengarah hanya pada satu orang.
Akhirnya, setelah menunggu lama, polisi pun sudah bisa memastikan bahwa pelaku itu adalah satu wanita yang sama. Dan tepat pada 9 Januari 1991, setelah proses yang panjang, polisi pun mengepung sebuah bar biker bernama The Last Resort di Volusia County. Dan di dalamnya duduk seorang wanita berambut pirang kusut, wajah keras, dan tatapan penuh amarah. Wanita itu adalah Aileen Wuornos. Setelah berbulan-bulan perburuan, akhirnya Aileen pun ditangkap. Setelah penangkapan yang amat sangat sulit dan benang merah yang sulit terurai, polisi justru masih merasa kesulitan karena mereka butuh lebih dari sekedar sidik jari. Mereka butuh sebuah pengakuan. Dan untuk pengakuan itu, polisi mendekati satu-satunya orang yang paling berarti bagi Aileen, yaitu pasangannya sendiri, Tyria Moore. Tyria dibawa ke hotel polisi. Di sana, Tyria diminta menelpon Aileen. Pura-pura ketakutan akan dituduh ikut terlibat. Setiap kata pun ternyata direkam. Selama 3 hari, Tyria pun memohon kepada Aileen untuk mengatakan yang sebenarnya. Ia juga berkata, "Katakan yang sebenarnya dan tolong lindungi aku." Dan akhirnya, apa yang dilakukan polisi dan Tyria berhasil karena suara di seberang telepon itu akhirnya runtuh dan mau mengakui semuanya. Aileen di sana pun terekam mengaku bahwa ia membun-bun semua pria tersebut. Alasannya karena mereka mencoba memperkaosnya. Ia juga berkata semua ini adalah pembelaan diri. Polisi pun jelas bertanya-tanya lagi. Tapi apakah benar? Apakah 7 pria itu adalah semua yang berniat untuk memperkaos Aileen? Ataukah Aileen sudah tenggelam begitu dalam trauma masa lalunya hingga setiap pria yang ia lihat sebagai musuh yang pantas untuk dihilangkan nyawanya? Pertanyaan itu pun akhirnya dibawa ke pengadilan dan dunia segera mengenal nama Aileen Wuornos. Tapi di sisi lain, bagi Aileen sendiri, pengkhianatan ini menghancurkan orang yang paling ia cintai. Justru menjadi alasan ia harus masuk penjara. Akhirnya tiba pada tahun 1992, persidangan Aileen Wuornos pun dimulai. Setelah 1 tahun proses investigasi lebih dalam dan pengumpulan bukti, ruang sidang itu pun jelas penuh sesak. Media dari seluruh negeri pun ikut datang meliput. Jaksa menuduh Aileen sebagai penghilang nyawa berantai yang haus akan darah. Mereka pun menunjukkan bukti dari sidik jari di mobil dan barang-barang curian serta pola pembunuhan yang jelas. Sementara di sisi lain, pengacara Aileen masih terus berusaha menggambarkannya sebagai korban. Aileen merupakan seorang wanita yang seumur hidupnya diperkaos, dipukul, dan dilecehkan. Hingga akhirnya ia menyerang balik demi bertahan hidup. Tapi publik malah lebih percaya pada gambaran seorang monster. Dan akhirnya di tengah sidang itu pun Aileen sering meledak marah. Salah satu momen paling terkenal adalah ketika Aileen berteriak kepada hakim, "I hope you get raped in the ass." Ledakan amarah itu pun justru semakin menguatkan citra Aileen sendiri sebagai sosok yang berbahaya. Dan akhirnya dari situ, jaksa dan hakim pun menyimpulkan bahwa Aileen bersalah dan ia dijatuhi hukuman mati dengan suntikan. 10 tahun kemudian berlalu, tepat pada 9 Oktober 2002, Aileen Wuornos dieksekusi di penjara Florida. Aileen adalah wanita kedua yang dieksekusi di Florida sejak 1848. Sebelum disuntik mati pun, Aileen berkata singkat, "I'll be back like Independence Day with Jesus
I'll be back, ujarnya. Kata-kata terakhir Aileen ini pun penuh misteri. Apakah Aileen sedang berhalusinasi? Atau ia benar-benar percaya akan kembali? Akhirnya setelah kematian dari Aileen ini pun, dan kisah Aileen ini pun tidak berhenti di situ. Para pembuat film pun membuat dokumenter berjudul Aileen, Life and Death of a Serial Killer. Di sana menggambarkan sisi kelam hidup Aileen sendiri. Dan film monster ini pada tahun 2003 dengan Charlize Theron sebagai Aileen sendiri bahkan memenangkan Oscar. Film ini justru laris dan viral di pasaran. Nama Aileen Wuornos ini terus menjadi bahan diskusi. Apakah Aileen merupakan korban trauma yang ditelantarkan sistem? Ataukah ia memang seorang yang haus akan darah yang bersembunyi di balik alasan pembelaan diri? Satu hal yang pasti dan kalian semua tahu di sini, kisahnya adalah sebuah peringatan bahwa luka masa kecil bisa berubah menjadi monster ketika dunia memilih untuk menutup mata. Dan itulah kisah pilu mengenaskan, mengerikan dari seorang Aileen Wuornos. Ia sebenarnya adalah seorang wanita biasa. Namun, sejarah menulis kelam Aileen sebagai pembunuh berantai. Tapi, bagi sebagian orang yang menganggap Aileen monster, ada juga sebagian yang lain menganggap Aileen adalah korban. Namun, bagi kita semua di sini, kisah ini adalah pengingat lagi bahwa terkadang kejahatan tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari luka yang tak pernah sembuh. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang menyukai kasus kriminal misteri dari seluruh dunia, jangan lupa untuk diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus menggemparkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata. Terima kasih.